Mari kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 15, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Terjemahan lain berkata, my father business. Dalam bisnis Bapakku. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Tema hari ini adalah be fruitful, jadilah berbuah. Kalau kita belajar Alkitab, dan kalau kita jadi orang Kristen, maka ada 3 buah yang harus kita hasilkan. Yang pertama adalah buah pertobatan. Kitab Matius pasal yang ketiga, hasilkanlah buah sesuai dengan buah pertobatan. Yang kedua adalah buah pelayanan. Buah pelayanan menyangkut tentang jiwa-jiwa. Anda lihat kiri kanan, muka belakang, ya, tempat ini belum penuh dengan jiwa-jiwa. Ada buah pelayanan. Buah di mana kita menghasilkan jiwa. Dan yang ketiga adalah buah roh. Ya, Galatia pasal 5 ayat 22, 20, 21, 22. Buah roh adalah kasih, kesabaran, kemurahan. 9 buah roh harus kita hasilkan sehingga orang bisa melihat Tuhan dalam kita. Dan Alkitab juga menjelaskan begini, apabila tidak berbuah, maka kita bukanlah pengikut Kristus yang sejati. KTP kita mungkin Kristen, tapi kalau kita tidak menghasilkan buah pertobatan, menghasilkan buah pelayanan jiwa-jiwa, dan menghasilkan buah roh, kita bukan orang Kristen. KTP yang Kristen, kita bukan Kristen. Sebab Kristen adalah have Jesus live in us. Kristen adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tinggal dalam kita. Dan bagi yang tidak berbuah, Alkitab berkata begini, telah tersedia kapak yang tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak berbuah, maka akan ditebangnya. Matius 3 ayat yang ke-10, bisa ditampilkan ayatnya. Matius 3 ayat yang ke-10, Alkitab berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Alkitab dengan jelas berkata begini, kapak sudah tersedia, kapak udah ada. Kapak bicara tentang penghakiman, penghukuman. Ya, sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi kalau kita tidak menghasilkan buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, buah pelayanan, atau buah roh, one day, satu waktu nanti, mungkin di bumi, Bapak Ibu dan saya katakan biasa, tapi di hadapan takhta Tuhan, kita akan dihukum. Ya, penghukuman, penghakiman itu firman Allah datang menegur kita, supaya kita reposisi kembali dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Alkitab katakan penghakiman dimulai dari rumah Allah lebih dulu. Tapi ingat, penghakiman beda dengan penghukuman. Ada 2 takhta yang akan kita hadapi. Takhta yang pertama namanya Bema. Ketika kita rapture, maka dibagikan mahkota di sana. Yang buah pertobatannya dikasih mahkota. Yang bawa jiwa-jiwa dikasih mahkota kemuliaan. Ada 5 mahkota. Saya nggak khotbah itu hari ini. Kemudian dalam buah roh dikasih mahkota. Tapi ada 1 takhta yang Bapak Ibu dan saya cuma menghadapi yang namanya penghukuman. Yaitu disebut namanya takhta putih. Ketika kematian kedua, orang-orang bangkit dari kematian kedua, maka mereka dihukum bersama-sama dengan setan dan pengikut-pengikutnya. Alkitab katakan kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, maka akan ditebangnya. Hari ini apakah CKF Jakarta menghasilkan buah?
Kalau tidak menghasilkan buah, maka kapak sudah tersedia pada akar pohon. Bisa saja pelayanan ini mungkin ditutup. Bisa saja. Kalau kita tidak menghasilkan buah, kalau kita tidak menambahkan jiwa, membawa jiwa-jiwa, siapa tahu tahun depan sudah nggak ada lagi ibadah di sini. Karena akhirnya pelayanan ini ditutup. Karena kekristenan bicara tentang menghasilkan buah. Dan dari ayat di atas menegaskan supaya kita dapat bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah bagi Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita menghasilkan buah bagi Tuhan? Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, terutama pada ayat yang kedua dikatakan begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu lihat kalau kata dipotong di situ dalam terjemahan Alkitab King James Version dipakai kata cut. Ada tiga cut saudara. Tuhan ketika guntingnya datang kepada kita, maka ada 3 cut. Tuhan memotong 3 hal. Yang pertama adalah cut off, potong masa lalu. Masa lalu dosa, kebanggaan, kelemahan harus dipotong dari masa lalu. Trauma masa lalu harus dipotong. Kalau kita ingin menghasilkan buah di dalam kerajaan Allah, cut off, potong masa lalu. Yang kedua adalah cut down, dipotong untuk berbuah lebat. Amin. Saya ketika masih kecil sering diambil ayah saya ke hutan, saudara. Ada pohon durian, pohon langsat manggis, ada duku, ada pohon cengkih, pohon pala, saudara. Dan ketika masuk ke hutan, papa saya selalu dengan parang, kemudian bersihkan itu pohonnya, potong ranting-rantingnya, dahan-dahannya. Dan ada kalau pohon jambu, atau pohon-pohon manggis yang tidak berbuah, papa saya selalu berkata, kamu ambil parang, cincang batangnya. Dan saya tanya gini, kenapa harus dipotong rantingnya papa? Dikatakan gini, terlalu lebat rantingnya. Kalau terlalu lebat rantingnya, maka dia tidak bisa menerima cahaya matahari, tidak bisa terjadi fotosintesis, sehingga akhirnya dia tidak bisa berbuah lebat. Amin. Ranting-ranting bicara tentang dosa, ranting-ranting bicara tentang kelemahan, ranting-ranting bicara tentang kemalasan, ranting-ranting bicara tentang acu tak acu, ranting-ranting bicara tentang motivasi yang tidak benar, ranting-ranting bicara tentang keinginan yang tidak sesuai dengan firman Allah, itu harus di-cut off. Harus juga di-cut down supaya dia berbuah lebat. Dan cut yang ketiga adalah cut down to size. Dipotong sesuai dengan ukuran Tuhan. Saudara dan saya ukuran kita dalam pelayanan itu bukan ukuran kita. Ukuran kita dalam pelayanan itu adalah harusnya ukuran Tuhan. Amin. Tuhan mengajarkan penyembahan bukan kepada para penyembah di bait Allah. Tuhan mengajarkan penyembahan bukan kepada seorang yang pintar bermain musik, pintar nyanyi. Tuhan mengajarkan penyembahan kepada seorang wanita yang punya 5 suami. Namanya wanita Samaria. Penyembah-penyembah benar harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Jadi penyembahan itu bukan liturgi, bukan penata layanan. Penyembahan itu adalah hati kita yang mau berbuah bagi Tuhan. Hati kita yang mencintai Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, Tuhan ajarkan penyembahan kepada seorang yang bernama Abraham. Dalam Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat yang kelima, kata worship pertama kali dipakai dalam Alkitab di dalam ayat ini. Dan Abraham berkata begini, kami akan pergi sembayang. Terjemahan bahasa Inggris berkata, kami akan pergi worship. Ini kata pertama dalam Alkitab. Jadi worship bicara tentang memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan karena mempercayai Tuhan. Kita memuji, kita menyembah Tuhan, apakah kita mempercayai Tuhan sanggup menolong kita? Worship adalah percaya dalam segala situasi Tuhan yang pegang kendali. Kalau kita mau menghasilkan buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, buah pelayanan, dan buah roh, maka setiap ranting yang tidak berbuah, di-cut off, dipotong. Amin. Dan demikian juga Tuhan hari-hari ini, dia sebagai pemilik kebun anggur itu akan terus berusaha untuk datang memangkas, menggunting bagian-bagian yang tidak berbuah. Supaya dia lebih banyak berbuah. Kalau hari ini Tuhan izinkan, tahun ini Tuhan izinkan kita dipangkas untuk kita berbuah lebat. Praise the Lord, haleluya.
Tapi kalau gunting itu datang dan memangkas kita dari pokok anggur, yaitu Tuhan sendiri. Ini kan sebuah perumpamaan yang Tuhan bentangkan kepada murid-muridnya. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Apakah kita ini ranting? No. Kita diumpamakan ranting. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau dia tidak tercacak, dia tidak tertanam, dia tidak melekat pada pokok. Kalau dia melekat pada pokok, apakah ranting minta berbuah? No. Ranting menerima sari-sari makanan, nutrisi dari batang dan dari akar pohon itu. Kemudian ranting akan berbuah lebat. Kalau kita tercacak pada pokok, saya percaya kita hanya dibersihkan untuk berbuah lebat. Kita tidak di cut off, kemudian dilemparkan, dibuang ke dalam dapur api. Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 berkata, Alkitab berkata begini, ranting-ranting yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang menghalangi kita untuk bisa bertumbuh. Misalnya kita mengutamakan pekerjaan atau kesibukan daripada Tuhan. Maka itu ranting yang menghalangi kita bertumbuh. Kita mengutamakan hal-hal yang menyenangkan daging lebih daripada Tuhan. Itu ranting yang menghalangi kita untuk bertumbuh. Haleluya. Amin. Tuhan tidak panggil kita untuk kita sibuk dengan banyak hal. Tapi Tuhan panggil kita untuk kita sibuk dengan Tuhan. Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 berkata begini. Malahan ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Tolong ditunjukkan ayat 7-nya dulu. Filipi 3 ayat yang ke-7 berkata begini. Malahan segala tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Rasul Paulus yang menulis ini, dia adalah seorang ahli Taurat. Dia adalah doktor cum laude. Dari sekolah tinggi pada waktu itu yang namanya punya seorang yang sangat terkenal, seorang rektor terkenal hari itu namanya adalah Gamaliel. Dan dia adalah lulusan terbaik waktu itu. Dia adalah seorang yang sangat menentang tentang pengajaran Kristus. Dan dia bangga dengan itu. Tapi orang yang seperti ini didatangi Tuhan. Dan dia menjadi alat pilihan dalam tangan Tuhan. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apakah saudara, apa yang Anda punya, keinginan, apakah maksud tujuan, kesibukan saudara, Anda mau menganggap itu sampah karena Kristus lebih penting? Ataukah kita menganggap itu berlian dan Yesus hanya number 2, number 3, nomor 4, nomor 5, nomor 10. Kalau saya butuh baru saya cari Tuhan. Itu berarti kita memperalat Tuhan untuk mendapatkan tujuan kita. Tapi kalau kita menomor satukan Tuhan, apapun situasi kita tetap percaya bahwa dia adalah juru selamat dan penolong kita. Ayat yang ke-8 berkata begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Ini seorang rasul besar menulis ini. Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Kata pengenalan di sana dipakai kata yadah. Yada itu adalah mengenal secara pribadi, bukan karena apa kata orang. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, lebih penting daripada semuanya. Ditunjukkan ayatnya saya, jangan usah ditunjukkan saya. Ya. Lebih penting daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Oleh karena Kristus, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Kalau kita nggak punya sebuah pemikiran yang radikal seperti ini, maka kehidupan kekristenan kita rada nakal. Kasih tahu kiri kanan, kalau kamu nggak radikal, kamu rada nakal. Haleluya. Amin. Kalau kita nggak radikal dengan Tuhan, bahkan ini yang tulisnya orang radikal. Dulu radikal dengan 10 hukum Taurat. Bahkan seorang yang rasul, seorang penatua yang ternama Stefanus mati, yang jadi saksi itu adalah Rasul Paulus. Dia melepaskan jubahnya dan dia menjadi saksi. Dia melihat Stefanus dilempari dengan batu. Dan dia juga bisa melihat langit terbuka. Dan orang ini berkata, aku melihat Yesus berdiri di depan takhta Allah dan aku mengampuni kalian. Wow. Dia melihat sebuah demonstrasi daripada orang yang tidak menganggap status sosialnya menjadi penting, hartanya menjadi penting, nama baiknya penting. No. Dia hanya cuma tahu Yesus number one. Dan Rasul Paulus mengalami Tuhan secara pribadi.
Kalau kita ikut Kristen biasa-biasa, saudara Anda akan rugi satu waktu nanti. Kalau kita ikut Kristen cuma hanya karena kita butuh Tuhan, karena masalah, karena penyakit, karena saya nggak punya kerjaan, karena saya nggak punya uang, kemudian kita datang dan kita minta untuk didoakan, kita akan rugi satu waktu nanti. Kita hanya memperalat Tuhan untuk dapat tujuan kita. Tapi kalau kita ikut Tuhan karena kita ini, karena kita cinta Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, kita untung lebih banyak. Amin. Tuhan itu ada dalam setiap musim. Apakah ketika Daniel ada di dalam gua singa, Tuhan gak baik bagi dia? Apakah ketika Sadrak Mesak dilemparkan ke dalam dapur api, apakah Tuhan tidak baik bagi mereka? Dia tetap baik. Karena itu malaikat diperintahkan. Karena itu dapur api menjadi AC 16 derajat. Tidak membakar mereka, bahwa kebakaran tidak ada pada mereka. Bukannya membakar, bahkan wisata di dalam api. Alkitab berkata mereka jalan-jalan dalam dapur api itu. Haleluya. Ada kalanya orang pergi ke pantai lebih banyak daripada pergi ke gereja. Kalau kita nggak ibadah di mall, ada kalanya orang pergi ke mall lebih banyak. Pergi ke kafe lebih banyak daripada orang datang ke gereja. Bapak Ibu, Alkitab katakan jalan menuju ke sorga, jalan sempit. Kalau kita lihat bahasa aslinya, jalan sempit itu hanya satu orang yang bisa lewat. Tapi jalan lebar, sedikit orang melalui jalan sempit. Tapi jalan lebar banyak orang melaluinya. Kita nggak jadi sama dengan orang-orang di luar sana. Kita pengikut Kristus yang janjinya ya dan amin. Jalan lebar menuju kepada kebinasaan. Tapi jalan sempit menuju kepada kemuliaan. Haleluya. Hal yang kedua Alkitab mengajarkan kepada kita, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ranting yang sudah berbuah sering juga diserang oleh berbagai hama penyakit, betul? Ya. Di sekitar rumah saya itu ada banyak pohon lansat dan duku. Dan pohon yang manis ini, buah yang merah ini lupa namanya. Ya banyak bukan rambutan. Tebak-tebakan sampai lupa saya. Lengkeng ya. Bukan lengkeng. Warnanya merah. Leci. Ya. Ada sekitar rumah itu ada banyak pohon leci. Dan saya juga lihat. Ada kalanya ketika pohonnya, kok biasanya papa atau mama katakan, ini kok pohon ini berbuah, kok ini enggak berbuah. Ternyata ada hama penyakit seperti itu. Jamur, ulat, ya. Terutama pohon mangga. Pohon mangga nggak berbuah itu karena banyak ulat-ulat berbulu yang gatal itu. Ya. Bahkan terkadang itu benalu pun bisa tumbuh. Benalu itu adalah pohon-pohon liar, tumbuhan-tumbuhan liar yang tumbuh di batangnya itu. Saya ingat kalau ketika saya SD, saya suka panjat pohon, saudara. Ya. Saya suka panjat pohon. Dan ketika pohon-pohon itu seperti itu, saya yang disuruh papa saya naik. Pohon lansat, duku jadi panjat, saudara. Itu lepasin, dan dipotong. Ya parang kecil itu dipotong-potong. Saya belum mengerti. Tapi papa katakan ini, nanti kamu lihat 6 bulan lagi pohon ini akan berbuah lebat. Itu tidak dimatiin pohonnya, tapi dibersihkan. Ranting-ranting yang terlalu lebat suruh dipotong supaya masuk cahaya matahari. Saudara, ketika saudara dan saya mengalami di mana dibersihkan, sakit, ditegur, dinasehati, ya. Kemudian diingatkan, itu seperti pisaunya Tuhan yang datang kepada kita. Atau ada waktu-waktu tertentu di mana kita didisiplin, itu seperti disemprot hama, dipotong benalu supaya jeruk berbuah lebat. Supaya buah-buah berbuah lebat. Saya ingat satu waktu di depan rumah kami di Makassar itu ada pohon mangga. Nggak pernah berbuah. Anak-anak masih kecil, Chris dengan Cherry masih kecil. Kemudian saya bilang ke supir yang ngantar anak-anak ke sekolah, ambil parang, cincang batangnya. Jangan Pak, mati pohonnya. Coba kamu cincang. Kiri kanan. Setelah dicincang saya katakan 3 bulan, 4 bulan lagi pohon mangga ini berbuah. Karena saya punya pengalaman dengan papa saya. Terus ranting-rantingnya dibabat, dipotong supaya masuk cahaya matahari.
Bapak Ibu, 4 bulan kemudian keluar bulir-bulir kecil. Dan ketika pohon mangga ini berbuah, dihitung 300 buah lebih. Sampai rantingnya tuh sampai menyentuh tanah, buahnya menyentuh tanah, banyak. Sampai supir saya, oh begitu ya, pantas saya punya pohon jeruk di depan rumah gak pernah berbuah. Dicincang-cincang batangnya. Ada kalanya kita dilukai karena terlalu banyak gas di dalam kita. Coba lihat kiri kanan. Terlalu banyak gas. Gas itu bicara dosa, suka tersinggung. Orang suka tersinggung itu kesurupan dasar. Kesurupan dasar ada 3 tingkatan kesurupan. Kesurupan dasar itu termasuk tersinggung. Kesurupan menengah itu kesurupan di jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Kesurupan total itu adalah rohnya pergi ke dukun lalu didoain kesurupan. Kalau dia jatuh ke tumbuk kursi, jatuh ke tanah nggak rasa sakit. Nanti besok baru rasa sakit tubuhnya. Tapi kesurupan dasar tersinggung pun itu sudah kesurupan dasar. Dan cara Anda lihat saya, Anda adalah orang-orang yang tidak suka tersinggung, puji Tuhan. Anda menghakimi diri Anda sendiri. Dalam diri saudara dan saya juga ada benalu. Dalam diri kita juga ada parasit yang menumpang, yang melekat. Yang membuat kita tidak bisa menghasilkan buah. Kan kita diumpamakan seperti pohon dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon, kita bukan pohon, tapi diumpamakan seperti pohon. Ada benalu yang menumpang, ada parasit yang melekat. Yang membuat kita tidak bisa menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Dan kita perlu introspeksi. Benalu apa yang membuat kita sulit bertumbuh? Yang berusaha untuk menekan kita sehingga kita tidak dapat berbuah. Dengan apakah supaya benalu ini bisa dibersihkan? Dengan apakah Tuhan dapat menyingkirkan benalu yang menggerogoti kehidupan kita? Enggak ada cara lain. Cara untuk membersihkan benalu, membersihkan hama dalam hidup kita adalah dengan firman-Nya yang hidup. Jadi ketika orang dengar firman dan dia terima firman itu, menghidupi firman itu, maka tanpa sadar firman itu membersihkan kita. Alkitab berkata bahwa firman Allah seperti air yang membersihkan kita. Yohanes 15 ayat yang ketiga tadi berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita ini bersih dari benalu, bersih dari hama kalau dengar firman. Orang yang banyak dengar firman, lalu melakukan firman, maka dia bersih dari benalu, dia bersih dari hama. Tapi kalau orang malas dengar firman, atau dengar firman ketiduran di gereja, itu abnormal. Orang duduk di kursi kemudian tertidur, itu abnormal. Karena tempat tidur itu adalah untuk tempat kita berbaring dan tidur. Kursi adalah tempat untuk duduk. Nah, coba lihat kiri kanan ada yang tertidur, kalau ada yang tertidur banguin, katakan kamu abnormal. Ya, haleluya, amin. Firman Allah berkata bahwa kita dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Orang Kristen itu dilihat dari buahnya. Bukan dilihat dari gayanya. Bukan. Tuhan gak lihat gaya kita. Yang lihat gaya itu gembala. Amin. Yang lihat gaya itu gembala. Kan 1 Yohanes 16 ayat yang ke-7 berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Ya. Kalau ada anak-anak gadis yang datang ke gereja, bajunya tidak tutup sampai di bawah perutnya semua. Dia katakan, Pak Pendeta kan Tuhan melihat hati. Betul, Tuhan melihat hati, tapi pendeta lihat pakaianmu. Betul? Terus pakai roknya nggak sampai ke bawah. Roknya sampai di sini, duduk paling depan lagi. Kan nggak ada yang duduk paling depan gini ya. Duduk paling depan lagi. Ingat pendeta lihat apa yang Anda pakai. Tapi Tuhan lihat hati. Haleluya. Karena itu berpakaianlah yang sopan. Karena itu mewakili kehidupan kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amennya kok pelan. Dan hal yang ketiga, Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Kalau yang pertama adalah saudara dan saya dipotong untuk dibuang ke dalam api. Yang kedua adalah kita dibersihkan supaya kita berbuah lebat. Melalui apa? Dibersihkan dengan firman. Kita punya grup saudara, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu masuk atau tidak. Grup itu ketika masa pandemi, dan Tuhan taruh di hati saya untuk lakukan itu, namanya Speak the Word. Grup untuk membaca firman,
kemudian memperkatakan firman every morning, setiap pagi. Dan sekarang itu ada ribuan orang mungkin di sekarang itu yang paling perhatikan itu istri saya. Mereka pagi hari itu baca Alkitab, kemudian satu ayat harus dia hafal, bukan baca, dia hafal, dia baca Alkitab dengan cara baca satu pasal dengan cepat, kemudian kembali lagi di pasal yang sama agak lambat, kembali lagi ketiga kali dengan agak lambat sekali berkata. Kemudian kalimat mana yang bicara kepada dia itu rema, itu yang dia hafal. Itu makanan rohani dia hari itu. Dan untuk anak-anak yang umur 5 tahun sampai 16 tahun di bawah koordinator anak perempuan saya, Cherry. Dan itu ada anak umur 8 tahun Surabaya, itu kan melalui media online tiap hari kirim melalui voice note. Sekarang sudah hafal 1205 ayat tanpa absen satu hari pun. Belum tentu ada orang yang sekolah dokter bisa hafal ayat sebanyak ini. Dan biasanya kalau setiap tahun mereka lakukan Natal, setiap kali kita Natal maka anak ini akan berdiri hafal 30 ayat titik koma nggak salah saudara. Dan mamanya berkata tidak pernah dia ranking, tapi ketika dia hafal firman Allah dan melakukan firman Allah, anak ini jadi ranking, jadi pintar. Kita diciptakan karena firman Allah. Kita juga dibersihkan karena firman Allah. Dulunya suka melawan, tapi sekarang jadi anak penurut. Karena firman Allah yang membersihkan kita. Firman Allah yang menuntun langkah-langkah kita. Tapi yang ketiga adalah tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kira-kira apakah Tuhan bisa tinggal dalam diri kita? Yesaya pasal 40 berkata, langit adalah ciptaanku dan air laut aku tekuk dalam lekuk tanganku. Wow. Kalau seluruh air laut ditekuk dalam lekuk tangannya Tuhan, bahkan seluruh penduduk di dunia seperti sebutir debu. Saudara pernah lihat sebutir debu? Nggak kelihatan. Tapi penduduk di dunia, sekarang 7 miliar penduduk di dunia. Seperti sebutir debu, bayangkan sebutir debu dibagi jadi 7 miliar. Jerawatmu nggak kelihatan. Benar? Nggak kelihatan saudara. Haleluya. Tapi dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang maha adil. Dia Allah yang maha kuasa. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Berapa banyak kita yang mau berbuah bagi Tuhan? Buah pertobatan, buah pelayanan dalam hal jiwa-jiwa dan buah roh. Alkitab berkatakan kita tidak akan dapat berbuah jika kita tidak tinggal di dalam Yesus. Bagaimana cara saya tinggal dalam Yesus? Dengar firman, lakukan firman, maka kita tinggal dalam Yesus. Kalau cuma dengar firman, tidak melakukan firman, setan pun lakukan ini. Dan untuk dengar firman, lakukan firman, maka kita perlu belajar rendah hati. Kita perlu tinggalkan ego, kita perlu tinggalkan kehebatan kita. Kalau untuk pelayanan, penyembahan, setan lebih hebat dari kita. Karena itu Yesus berkata gini, belajar daripadaku, belajar kerendahan hati. Alkitab berkata dalam Matius pasal 11, kalau nanti kita lihat, belajarlah daripadaku, sebab aku rendah hati. Belajar kerendahan hati dari Tuhan. Tuhan gak suruh belajar penyembahan, Tuhan gak suruh belajar berkhotbah, Tuhan gak suruh belajar usir setan, Tuhan gak suruh itu. Tapi Tuhan suruh belajar rendah hati. Sebab kalau kita belajar rendah hati, maka kita siap terima firman Tuhan. Kita siap terima kehidupan dari Tuhan. Siapapun yang khotbah di belakang mimbar. Tapi kalau itu firman Allah yang hidup, maka kita mendengarnya dan menjadi pelaku firman. Maka kita tumbuh menghasilkan buah dan jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Ini penting saudara, ini penting. Kita adalah ranting liar saudara. Alkitab berkata bahwa kita ini ranting liar. Umat yang seharusnya binasa. Karena dari keturunan jasmania, kita tidak ditentukan untuk diselamatkan. Yang ditentukan diselamatkan adalah bangsa Israel. Kita ini adalah ranting liar. Kalau kita saja ranting liar, maka harusnya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hanya karena anugerah, hanya karena kematian Kristus di atas kayu salib, maka kita beroleh tempat dalam kerajaan Allah. Secara garis keturunan, kita bukan pilihan. Betul? Tapi kita ini tunas liar yang dicengkokkan kepada pokok anggur pilihan atau pokok anggur sejati yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita lihat Roma 11 ayat yang ke-17,
Alkitab berkata begini, Roma 11 ayat 17. Karena itu, Roma 11 ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya. Beberapa cabang dipatahkan. Dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat orang Israel yang sedang dibuang, dan dia tulis ini di Roma, saudara. Dan dia berkata bahwa kita yang percaya Tuhan, orang Kristen ini adalah cabang liar. Tapi saya katakan bahwa banyak kali sebagai orang Kristen kita juga tidak menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita hidup serampangan dengan Tuhan. Kita enggak hidup dalam takut dan gentar akan Tuhan. Karena saya perhatikan bahwa Yohanes 15 ayat 4 ini kata tinggal di situ dipakai kata Yunani, bahasa Yunani kata tinggal itu dipakai kata meno, M-E-N-O. Meno itu salah satu artinya adalah bertahan di satu posisi. Jadi kalau tinggal itu begini, kalau ini ranting, bertahan di satu posisi. Bukan hari ini dia keluar dari tempat yang ini, kemudian dia pindah ke pokok yang lain. Itu bukan. Meno itu artinya tetap bertahan di satu posisi. Tetap percaya bahwa Yesus adalah pohon zaitun sejati, pokok anggur yang sejati, sumber kehidupan yang sanggup untuk menolong kita. Jadi jika kita tinggal dalam Kristus, saya percaya otomatis kita akan tinggal, Kristus akan tinggal dalam kita. Nah, saya percaya ketika Yesus tinggal dalam kita, maka saya percaya juga kita akan pasti menghasilkan buah. Amin. Kita akan pasti menghasilkan buah. Agar kita mengalami pertumbuhan rohani, maka kita harus tetap bertahan dalam satu posisi, yaitu pada kehendak Tuhan. Meno itu artinya saudara dan saya ada pada satu posisi, karena firman Allah, karena kehendak Tuhan, karena maunya Tuhan. Ketika kita lakukan ini, maka saya percaya gereja ini akan bertumbuh. Akan ada buah pertobatan yang orang lihat dari jemaat Christ Kingdom Family GBI CKF. Orang akan lihat pertobatan, orang akan lihat buah pelayanan, jiwa-jiwa akan diambil. Jiwa-jiwa akan datang ke tempat ini. Jiwa-jiwa akan dikirim ke tempat ini. Tempat ini akan terisi penuh dengan jiwa-jiwa. Karena itu tanggung jawab kita. Apakah itu tanggung jawab gembala? Itu tanggung jawab semua orang percaya. Dan buah roh, orang dalam keadaan apapun kita tetap sabar. Daniel ketika dibuang dalam gosingnya, dia nggak salahkan teman-teman pejabatnya. Dia nggak berkata kurang ajar ini, begini. Kenapa kamu buang aku ke dalam gosingnya? Untung singa nggak makan aku. Daniel juga nggak begitu. Termasuk Sadrak, Mesak, Abednego. Dia nggak salahkan raja, dia nggak salahkan aturan yang ada. Tapi dia percaya dalam semuanya itu. Dia tahu bahwa Tuhan izinkan itu supaya dia semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Buah rohnya muncul, buah pelayanannya muncul, dan buah pertobatannya muncul, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat dan ajaib. Selamat menabur Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.